Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Munte. Hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Nah, adapun bilangan berpangkat yang kita bahas kali ini adalah bilangan berpangkat bulat positif. Perhatikan video berikut ini, dan kalau ada nanti yang mau ditanyakan, silahkan bertanya sama Bapak. Check it out! Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian A sebanyak N kali, atau dituliskan sebagai berikut. A pangkat N sama juga dengan A dikali A dikali A dikali A titik-titik dikali A. Artinya A dikalikan sebanyak N kali. Nah, perlu kita ketahui bahwa A di sini adalah bilangan pokok atau sering disebut dengan basis, sedangkan N adalah pangkat atau sering disebut dengan eksponen. Sedangkan A pangkat N tadi adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat. Nah, kalau misalkan Bapak tuliskan 2 pangkat 3, berarti bisa kita buat keterangan 2 di situ adalah sebagai basis atau bilangan pokoknya, sedangkan 3 adalah bilangan pangkatnya atau yang disimbolkan dengan N. Maka 2 pangkat 3 itu sama juga dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ingat, karena N-nya adalah 3, maka 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Contoh berikutnya, 3 pangkat 5, berarti A-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 5. Berarti 3 pangkat 5 itu sama juga dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, nanti bisa kamu kalikan dan tuliskan berapa hasilnya. Lalu, bagaimana kalau misalkan bilangan pokoknya itu adalah bernilai minus? Contohnya, minus 2 pangkat 3. Tadi kan Bapak akan jelaskan bahwa minus 2 itu merupakan bilangan pokoknya, sedangkan 3 itu adalah pangkatnya. Atau A itu sebagai bilangan pokok dan N adalah sebagai pangkat ataupun eksponen. Nah, kalau misalkan kalian temukan soal seperti ini, jangan bingung, cara pengerjaannya tetap sama. Berarti kalau dituliskan minus 2 pangkat 3 itu sama juga dengan minus 2 dikali minus 2 dikali dengan minus 2. Nah, tinggal kalian kalikan. Minus 2 kali minus 2 berapa? Positif 4. Positif 4 dikali minus 2, minus 8. Nah, perlu kalian ketahui, kalau misalkan nanti kalian bertemu dengan soal seperti ini, ketika bilangan pokoknya minus dan pangkatnya genap, maka hasilnya nanti pasti positif. Tetapi ketika bilangan pokoknya negatif dan pangkatnya ganjil, maka hasilnya nanti pasti negatif. Setelah paham bagaimana bentuk bilangan berpangkat beserta mana yang dimaksud dengan bilangan pokok ataupun basis, serta eksponen maupun pangkatnya, maka kita selanjutnya akan mempelajari bagaimana sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi, tidak hanya makhluk hidup saja yang mempunyai sifat-sifat, tetapi bilangan berpangkat juga ada sifatnya, yaitu yang pertama, jika A pangkat M dikali dengan A pangkat N, artinya di sini ada 2 bilangan berpangkat dengan basis yang sama, tetapi pangkatnya berbeda yaitu M dan N, maka cara pengerjaannya yaitu A pangkat M ditambah dengan N. Yang kedua, jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka cara pengerjaannya adalah A pangkat M dikurang dengan pangkat N. Nah, kemudian apabila ada suatu bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M yang dipangkatkan lagi dengan suatu bilangan, misalkan N, yaitu A pangkat M pangkat N lagi, maka cara pengerjaannya adalah A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat yaitu 2 buah bilangan pokok yang berbeda yang dipangkatkan dengan satu bilangan yang sama, yaitu seperti berikut ini. A dikali B pangkat M itu sama juga dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian sifat yang kelima,
A per B pangkat M itu sama juga dengan A pangkat M per B pangkat M dengan catatan B tidak sama dengan 0. Agar lebih paham mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat tadi, maka perhatikanlah contoh berikut ini. Yang pertama, A pangkat 2 dikali A pangkat 3 itu sama juga dengan A pangkat 2 ditambah dengan 3 sama dengan A pangkat 5. Yang kedua, 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 6 itu sama juga dengan 2 dikali 5 kali A pangkat 3 ditambah 6 sama dengan 10A pangkat 9. 2 dan 5 pada contoh soal nomor 2 itu merupakan koefisien bilangannya. Ya, jadi kamu kalikan koefisien dengan koefisien, kemudian A pangkat 3 dengan A pangkat 6. Karena dia perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kamu jumlahkan. Maka hasilnya dapat 2 kali 5 A pangkat 3 ditambah 6 sama dengan 10 A pangkat 9. Contoh berikutnya yaitu 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 itu sama juga dengan 3 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Ingat, ini adalah sifat yang kedua yaitu pembagian. Nah, kemudian nomor 4, 2P dikali P pangkat 7 dibagi 6P pangkat 4. Nah, ini bentuk pembagian juga tetapi pembilangnya ada perkalian. Jadi cara mengerjakannya adalah gampang, sama caranya. Kalau dia perkalian, jumlahkan pangkatnya. Kalau dia nanti pembagian, maka kurangi pangkatnya. Tetapi terlebih dahulu yang kamu kerjakan adalah perkaliannya yang di atas ataupun pembilangnya. Jadi hasilnya adalah 2P pangkat 1 ditambah 7 dibagi dengan 6P pangkat 4 sama dengan 2P pangkat 8 bagi atau per 6P pangkat 4. Bisa disederhanakan, yaitu sama dengan 1/3 P pangkat 8 dikurang 4 sama dengan 1/3 P pangkat 4. Ingat, kalau misalkan dia ada dituliskan P, itu sama juga dengan P pangkat 1. Hanya saja angka satunya tidak dituliskan. Jadi kalau misalkan nanti ada soal dituliskan seperti ini, 3A berarti itu sama juga dengan 3A pangkat 1. 5A itu sama juga dengan 5A pangkat 1. A berarti itu sama juga dengan A pangkat 1. Tetapi ingat tadi biasanya itu jarang dituliskan. Tetapi kalau misalkan nanti udah mau dijumlahkan sama-sama pangkatnya, maka angka satunya dituliskan. Gitu dia. Contoh berikutnya yaitu 3 kali 5 pangkat 3 itu sama juga dengan 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 27 dikali 125 sama dengan 3375. Nah, kemudian nomor 8, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi. Maka cara pengerjaannya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Sama dengan 64 dikali 729. Sama dengan 46.656. Ingat sifat yang keempat, bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi, maka pangkatnya adalah dikalikan. Beda dengan sifat yang pertama. Kalau sifat yang pertama itu dia bilangan pokoknya sama tetapi pangkatnya yang berbeda. Jadi ketika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Beda ya. Kalau yang sifat keempat itu dia bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh berikutnya yaitu 5/9 pangkat 2 itu sama juga dengan 5 pangkat 2 dibagi 9 pangkat 2 sama dengan 25/81. Contoh yang ke-10 yaitu 5M per 2N pangkat 2. Ingat, 5 dan 2 di sini adalah koefisien. Maka 5 kamu pangkatkan juga dengan 2 dan begitu juga dengan M-nya kamu pangkatkan dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 2 dikali M pangkat 2 per 2 pangkat 2 dikali N pangkat 2 sama dengan 25 M pangkat 2 per 4N pangkat 2.
Pak, ini kan pembagian. Kenapa sih pangkatnya tidak dikurangi aja? Tidak boleh. Ingat tadi kalau misalkan dia basisnya sama, baru dia bisa dikurangi. Tetapi karena basisnya di sini berbeda, yaitu M dan N tidak sama, maka pangkatnya tidak boleh dikurangi meskipun dia pembagian. Oke, jadi hasilnya adalah 25M pangkat 2 per 4N pangkat 2. Ini sesuai dengan sifat yang kelima. Bisa nanti dilihat lagi, diputar ulang sifat-sifat bilangan berpangkat.